Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah anak-anak, bagaimana kabarnya pada hari ini? Mudah-mudahan selalu dalam keadaan sehat walafiat ya anak-anak. Amin. Alhamdulillah baik anak-anak. Sebelum kita masuk pada sub pelajaran selanjutnya, mari kita awali kegiatan pembelajaran jarak jauh hari ini dengan membaca doa sebelum belajar. Kita awali bacaan doa ini dengan membaca basmalah ya anak-anak ya. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Alhamdulillah anak-anak. Alhamdulillah anak-anak, sekarang kita masuk pada sub pelajaran selanjutnya, yaitu tentang disiplin Nabi Lut alaihi salam. Anak-anak bisa buka bukunya halaman 57. Nah, di sana dijelaskan bahwa Nabi Lut alaihi salam adalah utusan Allah Subhanahu wa taala. Tugas Nabi Lut alaihi salam membimbing umatnya ke jalan yang benar. Waktunya digunakan hanya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, mengajak umatnya untuk meninggalkan perbuatan maksiat. Ya anak-anak ya. Jadi Nabi Lut alaihi salam diutus untuk memperbaiki akhlak umatnya supaya tidak maksiat lagi kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, diriwayatkan ini terkait tentang Nabi Lut alaihi salam berdakwah dengan tekun dan sabar. Nah, Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia terdiri atas laki-laki dan perempuan. Nah, setelah dewasa, laki-laki akan menikah dengan perempuan agar mempunyai keturunan. Karenanya, manusia dilarang melajang atau tidak mau menikah. Nah, kaum Nabi Lut alaihi salam ini punya kebiasaan jelek. Jadi, kaum Nabi Lut alaihi salam mempunyai kebiasaan jelek anak-anak, yaitu mereka suka melaksanakan maksiat. Di antaranya yaitu para lelakinya tidak mau menikah dengan wanita, tetapi justru mereka menyukai sesama lelaki. Astagfirullahaladzim, na'udzubillahi min dzalik. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari segala jenis macam maksiat ya anak-anak ya. Kita harus selalu berdoa, istighfar ya anak-anak ya. Mudah-mudahan kita dibimbing tidak melaksanakan maksiat kepada Allah. Nah, jadi kaum Nabi Lut alaihi salam itu sukanya dengan sesama jenis anak-anak ya. Tidak mau menikah dengan wanita. Mereka menyukai sesama jenis, yaitu sesama laki. Nah, tentu saja kebiasaan ini dikritik Nabi Lut alaihi salam karena dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, di lain umat Nabi Lut suka kepada laki-laki atau sesama jenis, maksiat lainnya yaitu mereka melakukan kejahatan, merampok, membunuh dan menganiaya. Itu di antara riwayat maksiat yang dilaksanakan oleh kaum Nabi Lut. Nah, Nabi Lut alaihi salam lalu mengajak kaumnya agar beriman dan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala serta meninggalkan maksiat. Akan tetapi kaum Nabi Lut alaihi salam justru tidak suka mendengar dakwah dan nasihat-nasihatnya. Mereka berkata, datangkanlah siksaan Allah Subhanahu wa taala itu. Jadi mereka menantang anak-anak. Kaum Nabi Lut menantang kepada Nabi Lut untuk mendatangkan azab kepada kaum Nabi Lut alaihi salam. Mereka menantang. Ya. Datangkanlah siksaan Allah itu, hai Lut alaihi salam, jika sekiranya engkau orang yang memang benar. Jadi Nabi Lut alaihi salam ditantang oleh umatnya anak-anak. Nah, karena kaumnya semakin memusuhi Nabi Lut alaihi salam, akhirnya Nabi Lut alaihi salam menyerahkan urusan tersebut ya kepada Allah Subhanahu wa taala yang Maha Kuasa. Sebagaimana
Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-Ankabut. Di sana dituliskan doa Nabi Yusuf yang sebagaimana artinya berbunyi, "Ya Allah, ya Tuhanku, tolonglah aku dengan menimpakan azab atas kaum yang berbuat kerusakan itu." Akhirnya diazab satu kampung tersebut anak-anak. Nah, permohonan Nabi Lut alaihissalam pun dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada akhir tengah malam, Nabi Lut alaihissalam berserta 2 orang putrinya diperintahkan Allah Subhanahu wa taala berjalan cepat untuk keluar kota. Kemudian ketika fajar menyingsing atau ketika matahari terbit, bergetarlah dengan sangat dahsyat bumi dan seisinya. Getaran itu lebih hebat dan kuat daripada gempa bumi, dan juga diiringi dengan angin kencang serta hujan batu yang menghancurkan kota beserta seluruh kaum Lut alaihissalam yang durhaka. Na'udzubillahi min dzalik. Jadi anak-anak, kita harus selalu berdoa kepada Allah, selalu melaksanakan ibadah-ibadah yang Allah perintahkan seperti sholat 5 waktu, ya anak-anak ya, berzikir, sholawat. Kita memohon kepada Allah agar dihindarkan dari segala jenis macam maksiat. Amin, amin ya rabbal alamin. Nah, hal itu bisa kita dapati jika kita disiplin belajar anak-anak dan selalu beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita tidak belajar, malas belajar, ya anak-anak ya, kita tidak akan mendapatkan ilmu seperti ini, ya anak-anak ya. Jadi sikap yang harus kita lakukan ketika mendengar riwayat kisah Nabi Lut alaihissalam beserta kaumnya, yaitu sikap yang harus kita laksanakan, yaitu aku harus disiplin belajar dan beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, anak-anak, alhamdulillah pelajaran jarak jauh hari ini telah sama-sama kita lewati. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari bermanfaat bagi nusa, bangsa, agama, terutama mudah-mudahan bermanfaat bagi diri kita sendiri. Tetap semangat anak-anak belajarnya, jangan lupa jaga kesehatan ya. Sampai jumpa pada pertemuan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin.